Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan-Mu di sepanjang malam dalam tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu, menikmati kemurahan dan kebajikan di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih buat sepanjang minggu yang Kau sudah berkati. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamatnya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib
bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebajikan-Mu yang Kau nyatakan sepanjang jalan kami. Di dalam penyertaan dan perlindungan, sungguh bersyukur. Memuji nama-Mu, memuliakan, meninggikan nama-Mu, Yesus. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu saya terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Hanya padamu hatiku percaya, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terbukti setia dan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kau setia. Kau tak pernah berubah. Kau tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Sebab itu kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Kau Tuhan. Kau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya padamu hatiku percaya, hanya padamu, hanya padamu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu, hanya padamu, hanya padamu percaya, ku berserah. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Namamu ajaib dan berkuasa. Setiap lutut bertelut menyembah, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Bahkan bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Bersamamu kami hadapi semua. Bersamamu, bersamamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Yesus. Engkau ajaib bagi kami. Engkau mulia, Engkau berkuasa. Hanya kepadamu hatiku percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidupnya. Sekalipun kami tak dapat melihat apa yang ada di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau yang berjalan di depan kami, membuka jalan bagi kami.
Bahkan saat jalan tertutup, Engkau sanggup membuka bagi kami. Yang terbaik Tuhan Kau beri dalam hidup kami. Suatu kami mau terus percaya pada dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Sebab kami aman di dalam Kerajaan-Mu tak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Jadi mereka katakan, saat tak melihat jalan, saat tak melihat jalan, saat tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bahkan saat kami tak melihat, kami tetap percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau terus dan selalu percaya hanya kepada Engkau yang telah terbukti selama ini memimpin langkah hidup, menuntun perjalanan hidup.
sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Melewati berbagai macam keadaan, Kau membawa kami kepada setiap kemenangan yang Kau beri. Suatu kami mau terus percaya hanya kepada yang mempercayakan seluruh hidup kami kepada. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Pembacaan kita sudah di Kejadian 26. Saya akan bacakan Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri. Keturunanmu semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Di sini dulu kita baca. Nah, di sini di ayat pertama sampai ke-6 ini Tuhan kembali meneguhkan Ishak, di mana dia ngomong kalau keturunan Ishak itu akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, karena Tuhan sudah pernah berjanji kepada Abraham ayahnya kalau Ishaklah orang yang akan memiliki negeri itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi Ishak diteguhkan lagi ya sama Tuhan ya. Tuhan mengingatkan kembali bagaimana dulunya Tuhan itu pernah janji kepada Abraham. Jadi Tuhan memerintahkan supaya Ishak itu jangan pergi ke Mesir, tetaplah di situ sebagai orang asing. Akhirnya Abraham tinggallah di Gerar itu ya. Nah, ayat yang ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Nah, di sini Ishak melakukan seperti ayahnya dulu
ya sudah memberi pasal-pasal sebelumnya, Abraham juga takut karena Sarai istrinya yang cantik gitu ya, sehingga dia tidak mengakui Sarai, menyuruh Sarai bilang ya ini saudara lah, gitulah, kamu bukan istriku gitu. Nah, di sini Ishak juga rupanya takut ya, seperti itu juga seperti ayahnya. Dia bilang ya kau ngomong aja lah, oh ini saudara aku ya. Nah, nanti aku takut gitu ya. Akhirnya tapi ya tengah kesalahannya Isa ini, ketakutannya Isa, tetap ada Tuhan yang berdaulat ya, di mana Abimelek ternyata tidak seperti yang dipikirkan oleh Isa. Malahan Abimelek nanya gitu, loh dia ini istri kamu ya rupanya gitu. Nah, kok kemarin bilang itu saudara gitu, memangnya kau mau mendatangkan dosa atas kami? Nah gitu, ternyata asumsinya si Isa itu yang berlebihan, yang kemana-mana itu ya, yang tidak terjadi gitu. Justru Abimelek malah bilang, ya udah dia ngomong sama orang-orangnya gitu ya, jangan diganggu orang ini gitu. Nah, yang mengganggu akan dihukum mati. Nah, inilah maksudnya Isa waktu itu ya sepertinya belum ngeh ya, kayak belum menyadari kalau dia tuh orang yang disertai Tuhan. Dia tidak melihat bagaimana Tuhan itu pasti akan melindungi dia gitu. Tapi ya itu yang saya pelajari di sini, di tengah kekurangannya Isa, ketakutannya Isa gitu ya, tetap ada solusi lah dari Tuhan. Tuhan tuh tetap berdaulat atas hidup Isa gitu ya. Ya buktinya di sini Abimelek enggak ngapa-ngapain lah gitu, malah dia ngomong sama orang-orangnya supaya jangan mengganggu Isa dan istrinya gitu ya. Jadi Tuhan juga dalam kehidupan kita, Tuhan juga tahu ya semua ketakutan kita. Ya, dan dari ketakutan yang kita alami itu mungkin kita melakukan kesalahan. Tapi di saat kita mengakui, seperti Isa di sini waktu ditanya oleh Abimelek, ya dia ngomong, iya aku ini takut, jangan-jangan nanti aku ini mati gitu ya. Maksudnya ya dia mengakui semua ketakutan dia gitu ya. Nah, apa yang kita pelajari ya, banyak hal mungkin yang kita takuti dalam hidup ini gitu. Dan melalui ketakutan-ketakutan itu mungkin saja kita bisa berbuat keliru, berbuat salah gitu. Tapi kita harus tahu, harus hidup oleh iman kalau kita ini adalah keturunan-keturunan Abraham, dan kita serahkan saja ketakutan-ketakutan kita kepada Tuhan supaya kita boleh tetap hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Nah, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dia pergi dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di sini. Nah, kita bisa melihat
di ayat ini gimana Ishak ya. Ishak ini ya orang damai lah ya, orang yang tidak mau ribut-ribut gitu. Jadi soal sumur gitu ya yang diperebutkan gitu ya. Ya dia ya sudahlah gitu, nah ya dia pindah cari sumur lain gitu. Saat ribut-ribut lagi ya sudahlah, dia ngalah, dia pindah lagi gitu ya, menggali sumur lain. Tapi ya di sini eh, lucu juga ya Raja Abimelek ini ya, tadinya dia sudah ngasih kelonggaran untuk Isa gitu ya, supaya jangan diganggu gitu. Nah, tapi selanjutnya setelah Isa diberkati, setelah Isa itu menjadi lebih lebih apa ya, kayak lebih berkuasa lah gitu ya, lebih kaya dari dia merasa seperti itu. Nah, jadi orang Filistin itu cemburu, jadi iri gitu ya. Setelah melihat Ishak diberkati, jadi iri pula gitu. Nah, jadi tingkah laku orang iri ini agak unik juga ya. Tahanlah dia kayak menimbun lagi, menutup sumur, kayak kayak kurang kerjaan gitu ya jadinya ya. Sumur yang sudah digali ditutup. Saya bayangin nutup sumur itu bukan hal yang gampang ya. Dia harus ngambil tanah, harus nimbun gitu ya, ditutup sumurnya si Isa itu gitu ya, sumur yang sudah digali oleh Abraham itu. Tapi ya Isa ya sudahlah gitu, nah ngalah aja lah, dia udah gali tempat lain gitu, dia tidak mau ribut-ribut gitu. Tapi tetap saja sumur-sumur yang digali Isa itu apa mempunyai air yang banyak gitu, sehingga diperbutkan lagi, tapi Isa pindah gitu ya, cari lagi tempat lain gitu. Nah, akhirnya Abimelek itu nyuruh si Isa itu pergilah. Ya udah Kak, kamu pergilah, jangan di sini gitu. Nah, karena kamu tuh jauh lebih berkuasa dari kami gitu. Saat pergi juga Isa itu tetap disertai Tuhan ya gitu ya. Jadi Isa itu uh, hidup di dalam janji Tuhan, diberkati Tuhan itu karena ayahnya gitu ya. Ayahnya karena si Abraham itu. Nah, jadi kita bisa belajar di sini, kita sebagai orang tua eh, supaya memberikan teladan iman kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita melihat gaya hidup kita yang mengandalkan Tuhan, yang hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan gitu ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan gitu ya, sehingga Tuhan juga memperhitungkan kita lah gitu ya, sebagaimana di sini Abraham itu orang yang dijanjikan Tuhan, tetapi Ishak juga kembali diteguhkan dan Ishak juga hidup di dalam janji itu karena ayahnya yang hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan buat gitu ya. Nah, di sini juga saya mau teringat dengan kitab Mazmur ya, ada bilang dari dahulu aku muda, sekarang tua, tidak pernah melihat orang yang benar itu ditinggalkan Tuhan, bahkan ke anak cucunya gitu ya, anak cucu kita juga saat kita hidup benar. Hidup benar itu ya mungkin kita bisa salah, seperti Isa di sini ya, bisa salah karena ketakutannya. Nah, kita juga ya, orang yang hidup benar, kita berjuanglah untuk tetap hidup benar, sesuai ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya kita juga bisa melihat di masa tua kita nanti, kita melihat anak cucu kita itu menjadi anak-anak yang tetap perkasa di bumi ya, anak-anak yang hidup di dalam berkat Tuhan juga karena kita. Dan tentunya melalui gaya hidup kita, anak cucu kita juga bisa melihat bagaimana kita hidup. Kita memberikan teladan iman buat keturunan kita. Nah, lanjut kita baca di ayat 23. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku
dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Isa mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka, kemudian Isa melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Nah, di sini sudah Isa diusir ya, maksudnya disuruh pergi oleh Raja Abimelek itu, datang malah Abimelek beserta orang-orangnya ke situ, ngunjungin ya mendatangi tempatnya si Isa itu. Sehingga Isa tuh ya mungkin merasa bingung juga ya, sampai dia tanya, kok kamu kesini gitu. Nah, bukankah kamu ya sudah usir aku, kalian kan benci aku, gitulah dia bilang. Kok kamu datang lagi ke sini gitu. Nah, akhirnya di ayat ke-28 si Abimelek ini ngomong, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Nah, jadi dari pembacaan dari awal kita baca sampai di sini ya, Abimelek ini tadinya ya berbuat baik ya, ngomong sama orang-orangnya kalau jangan ganggu Isa, dan akhirnya Isa diberkati Tuhan gitu. Sampai dia iri hati ya, menutup-nutup, orang-orang itu menutup-nutup sumurnya, tapi tetap aja si Isa ini diberkati gitu. Nah, sampai dia ngomong, ya akhirnya ya kami bisa lihat lah, ternyata kau ini disertai Tuhan ya gitu. Nah, jadi biarlah hidup kita juga, orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyertai kita, sehingga mereka tuh mengakui, ih kamu ini orang-orang yang disertai Tuhan ya. Maksudnya biarlah melalui apa keteladanan kita, melalui hidup kita yang benar di hadapan Tuhan itu, orang-orang bisa melihat bagaimana kita itu berbeda karena disertai Tuhan gitu, sehingga orang mengakui, oh iya ya kamu ini berbeda karena disertai Tuhan ya. Mungkin di sini kita tidak bicara tentang berkat materi saja, tapi bagaimana keluarga kita, bagaimana hubungan kita dengan pasangan, bagaimana cara kita menjalin ya, apa ya kayak pertemanan, mungkin bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Nah, di sini Tuhan tuh dimuliakan ya gitu ya. Akhirnya si Abimelek dengan orang-orangnya bisa melihat bagaimana Tuhan sendirilah yang menyertai Isa gitu. Nah, akhirnya dia ngomong, ayolah yuk kita membuat apa kayak perjanjian lah gitu supaya kamu tuh jangan berbuat jahat kepada kami, kata Abimelek. Ya padahal yang mendahului berbuat jahat itu ya dia ya gitu. Tapi akhirnya dia sendiri eh, setelah Ishak diberkati, lihat bagaimana semakin hari Ishak tuh semakin diberkati, ya dia sendiri menjadi takut sehingga membuat perjanjian dengan Ishak. Tapi memang Ishak ini orang damai ya gitu ya. Dia tetap respon baik walaupun sudah diperlakukan tidak baik, dia tetap menjamu di sini ya, bisa membuat perjamuan bagi mereka makan dan minum bersama-sama, sehingga besok paginya ya mereka itu akhirnya meninggalkan Isa dengan damai gitu ya, dengan damai. Jadi di sini kita melihat ya, hidup kita juga bisa membawa damai, bahkan bagi orang-orang yang sudah ya mungkin membuat kita kesal lah gitu ya, kita tetap apa ya, tetap jaga hati kita lah supaya melalui hidup kita juga kehadiran kita itu bisa membawa damai gitu ya, seperti Isa ini walaupun sudah ditutup semua jalannya gitu, tapi tetap aja ya kalau disertai Tuhan, mau orang mau nutup gimana pun tetap aja Tuhan bisa membuka jalan-jalan yang lain gitu ya. Jadi begitu apa ya, begitu bahagianya lah ya keturunan-keturunan Abraham termasuk kita karena disertai Tuhan. Itu sangat berbahagia ya. Maksudnya tuh hidup yang
ada kemurahan Tuhan, hidup yang ada berkat Tuhan ya. Kita tidak perlu takut jalan-jalan yang tertutup ditutup oleh orang lain itu bisa dibuka oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan bagian kita, hidup tetap dalam ketetapan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-34, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah, di sini setelah Ishak melewati banyak hal dengan orang-orang yang Abimelek gitu ya, mungkin dia sudah merasa kayak sudah selesai ya, masalahnya sudah enak, sudah damai gitu ya. Tapi di sini muncul lagi hal baru lagi gitu yang membuat hati dia hati dia menjadi pedih gitu ya, karena anaknya ini mengambil istri yang dari orang-orang Het dan Basmat ya, yang memedihkan hati Isa. Nah, jadi dari perikop ini, satu pasal 26 ini kita melihat kalau perjalanan hidup Isa ya, bagaimana sampai ya Tuhan, penyertaan Tuhan hari demi hari dalam hidup Isa. Isa bisa melihat gitu ya, oh dia tuh diteguhkan hatinya gitu, kalau dia itu orang yang maksudnya yang ahli waris lah ya, yang diberkati Tuhan itu dia. Melalui hidup Isa itulah orang-orang akan menjadi berkat. Tapi mendapat berkat gitu ya. Tapi tidak segampang itu perjalanan hidupnya ya. Dia harus melewati ketakutan-ketakutannya gitu. Nah, dia harus memahami hal-hal yang terjadi dalam hidupnya dengan benar gitu ya. Kita melihat bagaimana respon dia lah terhadap orang-orang Abimelek gitu ya. Tetapi namanya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan lah yang membuat dia menjadi kaya gitu ya. Bahkan melalui hidup dia juga orang bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai gitu ya, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup si Isa. Tapi ya itu ada aja ya gitu ya, maksudnya setelah dia merasa enak gitu ya, ada aja sekarang Esau lagi yang membuat hati dia menjadi pedih ya, karena pasangan hidup yang dipilihnya. Jadi apa yang kita pelajari, kita hidup ini tidak ada yang namanya hidup rasanya ya sudahlah, sudah nyaman-nyaman aja, sudah enak-enak gitu ya rasanya ya. Hidup kita tuh tidak kayak gitu ya. Hidup kita tuh walaupun disertai Tuhan, tetap ada hal-hal yang harus kita lalui ya gitu ya. Tapi di sini ya bukan berarti Tuhan kurang kerjaan ya. Setelah kita bisa melewati hal ini, sepertinya ada hal baru lagi, sepertinya masalah lagi. Ya bukan juga gitu ya. Tapi saya bisa melihat dari kejadian-kejadian ini bagaimana Tuhan itu mau menyatakan dirinya tentunya ya. Mungkin dalam hidup kita banyak melewati hal-hal yang mungkin sudah lewat, perkara yang ini udah selesai gitu ya. Datang lagi yang ini gitu ya. Tapi itu sebetulnya bukan Tuhan yang kurang kerjaan, bukannya Tuhan itu jahat dengan kita, tapi Tuhan itu mau kita boleh tetap hidup bergantung sama Tuhan. Kita juga mau diajar oleh Tuhan bagaimana nanti Tuhan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita, hal-hal yang menurut kita aduh berat ya hati kita, tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap bergantung sama Dia, dan kita akan melihat jalan-jalan Tuhan, cara-cara Tuhan itu mendampingi kita gitu ya. Jadi sampai kita ya matilah ya gitu ya, tetap ada aja yang kita belajar dalam hidup ini gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan, kita tetap respon benar lah ya gitu ya, supaya orang juga bisa melihat bagaimana kita ini orang-orang yang disertai Tuhan, kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan gitu. Jadi itulah yang bisa saya sharingkan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Len. Apakah suara saya jelas, tidak putus-putus? Oke, jadi hari ini kita belajar dari kisah perjalanan Ishak seperti yang tadi terakhir Leni sampaikan, dan yang berkali-kali juga saya selalu sampaikan, nggak ada masalah dalam hidup ini
Tapi seringkali Tuhan itu mengizinkan kita mengalami sebuah situasi ya yang mungkin secara umum disebut itu masalah yang akan datang silih berganti. Tapi mari punya paradigma yang benar ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu kan hanya sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya bagi kita, untuk menyatakan pertolongannya bagi kita, untuk menyatakan kekuasaannya dalam melakukan segala perkara. Makanya kami udah berpuluh-puluh tahun sudah menghapus kata masalah dalam hidup kami. Karena bagi kami, ketika orang ngomong itu sebuah masalah, makanya orang akan menjadikan itu sebuah pijakan justru bagi iblis untuk mengintimidasi dia bahwa masalahnya lah yang paling berat, masalahnya lah yang paling besar, masalahnya lah yang paling susah. Sekalipun dinasehati oleh orang lain dengan firman pun, enggaklah masalahmu kecil, enggak seperti masalahku. Makanya kami sudah menghapus kata masalah dalam hidup kami. Tapi yang kami percaya adalah ketika kami diizinkan menghadapi situasi-situasi tertentu, sebenarnya itu hanyalah sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan bagaimana dia bisa pelihara kami, bagaimana dia bisa menolong kami, bagaimana dia menyatakan bahwa kuasanya itu nggak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, mari jalani hari-hari hidup kita, apapun situasi yang sedang kau alami hari ini, tetap percaya Tuhan berkuasa menolong, Tuhan berkuasa memberikan jawaban, dan Tuhan mampu membuat kita melewati itu semua. Nah, selain tentu dari apa yang sudah kita belajar di poin-poin yang awal tadi yang sudah Leni sampaikan. Nah, hal yang saya tambahkan adalah ada prinsip dan firman, ketaatan itu kan mendatangkan berkat. Kita lihat bagaimana Abraham, Ishak itu diberkati Tuhan. Tapi berkali-kali yang saya ajarkan adalah jangan sampai motivasi ketaatan kita itu supaya diberkati. Nah, itu yang salah. Itu jadi Kristen transaksional nanti dan bisa membuat kita kecewa. Jadi dari sisi kita, ketaatan kita itu harus didasari karena kita percaya kepada Tuhan, kepada kita mengasihi Tuhan, bukan supaya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan itu kan dari janji Tuhan, dari sisi Tuhan, dan Tuhan pasti genapi. Tapi bagian kita mentaati itu karena kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan bilang, yang Tuhan katakan, kita taatin. Sama seperti yang dilakukan oleh Ishak. Secara logika, pandangan mata dia harus ke Mesir, tempat yang aman. Tapi ketika Tuhan ngomong, jangan ke Mesir, kamu harus tetap ke negeri di mana aku akan tunjukkan. Dan Ishak nggak tahu kondisinya seperti apa. Bahkan kemudian kita baca tadi akan ada masalah dihadapin di Gerar kan. Tetapi Ishak taat. Nah, itu namanya taat karena percaya. Jadi Ishak kan belum tahu, oh nanti kalaupun nanti dia di Gerar, waktu dia menabur akan diberkati. Enggak kepikir seperti itu. Ishak hanya berpikir, ya aku percaya Tuhan yang memimpin hidupku, kalau ngomong A, ya aku A. Kalau Tuhan ngomong B, aku B. Itu bagian kita, Bapak Ibu. Dan tentu untuk kita taat saya yang Ishak nabur sehingga Tuhan memberkati. Dan bicara soal berkat seperti Leni tadi katakan, bukan semata-mata bicara soal harta, materi, uang, bisa kesehatan, kebahagiaan. Tapi saya mau katakan kalau itu dibilang berkat bicara soal materi, berkali-kali saya katakan ukurannya bukan berapa banyak yang kita punya Bapak Ibu, tapi berapa banyak yang bisa kita beri kepada orang. Karena orang yang diberkati Tuhan pasti akan jadi berkat. Bukan ukurannya kepada semua orang, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa memberi kepada 1-2 orang dari apa yang kita punya. Itulah kemurahan hati orang yang diberkati Tuhan. Jangan seperti pandangan orang dunia kalau bicara soal berkat itu diberkati Tuhan berarti harus kaya secara materi, harus jadi konglo. Orang yang punya banyak uang tapi kalau dia nggak bisa memberi, itu juga bukan orang yang diberkati. Makanya berkali-kali saya katakan saya lebih suka menyebut orang-orang yang saya kenal, jemaat, itu orang yang diberkati Tuhan, bukan orang kaya.
Karena berkali-kali kalau ukuran kaya secara dunia itu juga nggak ada ketetapannya berapa banyak uang yang harus kita punya disebut orang kaya. Terus orang yang uangnya banyak pun kalau dia menghemat secara luar biasa, bahasa kata Amsal, sebenarnya pelit, itu juga nggak bisa dimasuk kategori orang yang diberkati Tuhan. Karena dia mentalnya selalu kurang. Untukku saja kurang, gimana mau memberi kepada orang, padahal uangnya banyak. Nah, jadi saya berdoa, berharap setiap kebenaran, prinsip-prinsip ini benar-benar kita tangkap. Jadi, kita taat karena percaya Tuhan. Kita taat karena mengasihi Tuhan. Udah, titik di situ. Memberkati itu adalah bagian Tuhan. Jadi jangan transaksional dengan Tuhan. Tuhan, aku taat loh. Kau harus berkati aku. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan, aku udah sungguh-sungguh loh. Kau harus berkati aku. Enggak seperti itu. Kita sungguh-sungguh ya karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat ya karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Len. Silakan Bapak Ibu. Yang lain kalau mau menambah sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, Antonius yang berdoa hari ini ya, nanti ditutup oleh Leni. Silakan, Ton. Oh iya Pak, ya. Oke, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang disampaikan Jeleni bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati serta terus Jeleni beserta suami, anak-anaknya, pelayanannya, pekerjaannya juga Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati terus. Bapak, hari ini juga kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, jangan lagi kami Tuhan hidup dengan kekhawatiran kami Tuhan Yesus. Mungkin kekhawatiran yang dikuasai pikiran kami, keadaan kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi berkat Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Yang Tuhan percayakan kami Tuhan, kami mau tetap menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Untuk jadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan buat pagi hari ini. Bapak, kami berdoa juga buat kami setiap kami di tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang lagi kurang sehat, lagi batuk Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Bahkan juga buat Pak Ongkong Tuhan Yesus, Engkau juga semakin hari Tuhan untuk selalu memulihkan keadaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu menyertai hidupnya ya Tuhan. Terima kasih bahkan juga Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat Pelita Community yang hari-hari ini yang lagi sakit apapun penyakit mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan yang memulihkan, dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan bagi hidup kami, yaitu penatua kami Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin ibadah, pemimpin-pemimpin cabang Tuhan yang Tuhan percayakan di Pelita Community. Tuhan, Engkau menyertai hidup mereka, Engkau meneguhkan hati mereka Tuhan, melindungi mereka, menjagai mereka dalam hari-hari ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau memakai hidup mereka terus Tuhan Yesus, agar mereka terus Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, Kau teguhkan hati mereka Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hari-hari ini untuk mereka melayani ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Bahkan juga pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan Yesus, terlebih presiden kami Tuhan Yesus, wakil presidennya, bahkan juga menteri-menterinya Tuhan juga menyertai dan menjagai mereka, memberikan hikmat urapan-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam hari-hari ini dalam menjalankan negara kami ini Tuhan. Bahkan juga ekonomi yang ada di dalam negara kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus ada kestabilan terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan hasil alam, hasil apapun yang ada di
bangsa kami ini Tuhan, berkati semuanya, bahkan usaha dan pekerjaan setiap jemaat-jemaat juga Tuhan, Engkau memberkati, menyertai Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati, bahkan juga tempat di mana kami berada hari ini Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus, bahkan Jambi Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini ada ibadah raya Tuhan Yesus, yaitu Sabat, bahkan besok Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap ibadah-ibadah yaitu yang Tuhan percayakan di Pelita Community, yang ada di pusat, di cabang-cabang. Tuhan, Engkau menyertai semuanya Tuhan, setiap ibadah-ibadah ini Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini yang mereka juga sudah Tuhan pilih untuk mereka melayani, biarlah mereka melayani dengan segenap hati Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati terus Tuhan Yesus setiap pertemuan-pertemuan ibadah ini Tuhan Yesus, hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah-ibadah yang ada di Pelita Community Tuhan Yesus. Bahkan terima kasih, mari Bapak Ibu kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami kembali bersyukur. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman, belajar firman-Mu, Bapak. Bapak, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang setia dan taat Tuhan, dengan motivasi yang benar, karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami percaya Bapak, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terutama Tuhan dapat melihat bagaimana Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, biar Engkau terus meneguhkan hati kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, dan untuk terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai semua aktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Engkau memberikan hikmat supaya kami bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Yang bekerja, Tuhan Kau memberkati, yang membuka usaha, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri program Diu pagi ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Len.